Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu. Karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah aku lalui. Tolong yakinkan saja raguku. Pergi saja engkau, pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Hidup memang sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi untuk dia, pergi saja engkau, pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Bukan ini yang ku mau. Lalu untuk apa kau datang? Rindu tak bisa diatur. Kita tak pernah mengerti. Kau dan aku menyakitkan. Pergi saja engkau, pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Oh, beri kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah.
Kupikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Ia mau menunggu untukku, untukmu. Ambil Pak Yogi. Masuk ya? Ya, oke. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Kurang semangatnya. Apa kabar semuanya? Baik, seperti biasa teman-teman ya, kita hari ini hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 kita akan membuat trade opportunities untuk hari ini atau trade opportunities today. Ini program yang kita akan lakukan setiap hari. Tujuannya adalah kita memberikan referensi untuk calon nasabah ataupun nasabah yang sudah memulai dan akan memulai trading di GK Invest. So, untuk trade opportunities today ini kita akan menganalisa market, baik itu secara pair, ya. Kemudian kita melihat trennya, cari peluang-peluang terbaik untuk masuk pasar, termasuk kita akan melihat rilis berita atau kalender ekonomi khususnya untuk hari ini. So, langsung aja kita mulai. Masuk ke investing.com seperti biasa untuk melihat kalender ekonomi dan kita akan melihat apa saja berita yang akan dirilis hari ini. So, teman-teman bisa lihat di layar ya, ini ada beberapa data. Nanti siang, jam 1 siang nanti atau jam 13.00, ini ada PDB ya, dari Inggris, GDP, PDB dari sterling. So, teman-teman yang trading sterling, untuk berita ini cukup besar ya, karena ini mempengaruhi nanti hasilnya ini ke inflasi. Seperti apa nanti kekuatan dari PDB atau baik buruknya pasti mempengaruhi ekonomi Inggris secara kedepannya. So, teman-teman nanti, kalau kita melihat sekarang kan ini untuk forecast-nya belum muncul nih. Data sebelumnya 23% untuk year on year. Dan untuk per bulan ini kita bisa lihat datanya 0,1. Jadi karena belum ada forecast-nya, tinggal kita lihat rilisnya. Lebih baik atau lebih jelek daripada data sebelumnya. Ya, ini data sebelumnya udah muncul, udah ada, tapi forecast-nya belum ada. Kita lihat aja nanti rilisnya seperti apa jam 1 siang. Untuk teman-teman yang trading sterling, mohon diperhatikan data ini. Kemudian juga di sini ada produksi manufaktur ya di jam yang sama. Untuk GDP juga atau untuk sterling juga. Kalau kita melihat data sebelumnya 0,2%, diprediksi ada penurunan ya dari produksi manufakturnya sebesar 0,1%. So, untuk data ini juga termasuk high impact. Ya, jadi untuk rilisnya nanti pasti mempengaruhi fluktuasi harga pada sterling. Nah, jadi tolong teman-teman untuk siang hari ini perhatikan rilis data dari kawasan Inggris di 3 data tadi. Ya, kemudian langsung nanti malam ya jam 19.30 ini ada IHK indeks harga konsumen untuk Amerika Serikat ya. Yang pastinya mempengaruhi USD atau dolar Amerika Serikat. Nah, teman-teman bisa lihat untuk IHK ya, untuk data sebelumnya itu 0,1% harga konsumennya. Kemudian ini diprediksi akan ada peningkatan sebesar 0,2%. Untuk data ini termasuk medium ya,
kalau saya lihat pengaruhnya ke pasar tidak akan terlalu besar ya. Artinya ada pergerakan, namun untuk fluktuasinya saya pikir tidak akan terlalu besar. Tinggal kita lihat seberapa signifikan nanti perbedaan antara rilis dengan forecast-nya yang 0,2% ini. Dan nanti malam juga, jam 1 tepatnya ini ada hasil rapat FOMC ya, Tano Tulen, dari pertemuan 2 minggu sebelumnya. Yang pastinya Yellen atau Powell nanti mungkin akan menyampaikan sesuatu terkait dengan pandangan ekonomi ke depan. Ya, mungkin akan ngebahas tentang tapering yang bulan depan rencananya akan dimulai, ya, bulan November. Jadi untuk jam 1 tengah malam nanti atau dini hari nanti, ya teman-teman tolong perhatikan mungkin yang trading Mayer pair, gold, semuanya ya, kalau memang ada pernyataan atau ada statement-statement yang terkait dengan tapering atau sebagainya, pastinya indeks dolar ini akan berfluktuasi cukup besar nanti malam. So, untuk hari ini teman-teman perhatikan data ini, jam 1 siang nanti ada dari kawasan Inggris, jam 19.30 IHK dari Amerika Serikat, dan jam 1 dini hari nanti itu ada hasil rapat FOMC. Ya. Itu ya untuk kalender ekonomi hari ini. Kita langsung masuk ke technical analisa. Oke, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti lewat Zoom, semoga dalam keadaan sehat ya. So, semoga ini analisa bisa teman-teman ambil ya, dan juga kita bisa analisa bareng. Untuk teman-teman yang nanti ada pertanyaan ataupun butuh request, silakan ketik di kolom chat. Oke, langsung kita mulai ke technical analisa, dan seperti biasa, untuk pair ya, atau untuk instrumen yang kita analisa adalah indeks dolar, karena ini adalah mother currency yang pastinya indeks dolar ini mempengaruhi hampir semua instrumen ya pada perdagangan kita. So, kalau kita lihat sekarang untuk indeks dolar ini konsisten harganya masih di atas 94, tepatnya di 94,3. Dan kemarin seperti yang kita udah analisa akan terjadi penguatan pada indeks dolar paling tidak sampai ke harga tertinggi sebelumnya. Ini ada harga tertinggi sebelumnya di 94,4 ya, 2 kali bahkan, dan kemarin pun mencapai level tertinggi itu lagi. Dan hari ini atau pagi ini terjadi koreksi ya. Dari 94,4 turun menjadi 94,3. Kalau saya lihat penurunan ini atau koreksi ini koreksi yang wajar. Namun untuk garis besarnya secara tren indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan. Masih dalam tren kenaikan yang artinya target di 94,7 ini masih mungkin akan dicapai, mungkin hari ini. Karena nanti malam ada berita besar ya. Ada berita besar terkait dengan FOMC, hasil FOMC. Dan juga mungkin di IHK pun kalau hanya sekitar 0,3 poin lagi, saya pikir ini akan lebih mudah untuk dicapai. Dan 94,7 itu adalah resisten yang cukup signifikan untuk indeks dolar. Di 7, namun kita nanti akan lihat seperti apa area ini atau 94,7. Adakah sellernya yang mungkin akan menekan lagi indeks dolar, atau bahkan dia bisa lebih tinggi. Ya. Artinya selagi pergerakan masih di atas dari uptrend line, untuk indeks dolar potensinya masih akan menguat. Patokan kita hanya di trendline ini. Sebelum trendline ini di breakout, sebelum trendline biru ini di breakout, artinya pergerakan masih akan cenderung ke atas. Namun kalau nanti ada pergerakan yang bisa membreakout dari uptrend line ini, maka ada potensi untuk indeks dolar ini terkoreksi lebih dalam. Itu ya gambarannya ya untuk indeks dolar. So, kita langsung masuk ke forex atau pasangan mata uang. Seperti biasa kita mulai dulu ke euro. Ya. Teman-teman kemarin ada yang trading euro nggak? Ada nggak yang trading euro? Ya, nih. Teman-teman lihat di polanya ya, atau grafiknya, sekaligus juga area trend line yang sudah kita analisa sama-sama kemarin ya. Ini pergerakan kemarin ya di sini. Pergerakan kemarin di sini. Dan kalau kita lihat area dari downtrend line ini cukup kuat, sama seperti dolar yang mana kemarin dolar sempat naik ke level tertinggi lagi 94,7.
Euro pun sama, karena trennya turun, ini tertekan lagi sampai ke level terendah. Ini udah jadi target kita kemarin. Bahkan kita juga rekomendasikan untuk ambil posisi jual di level ini ya, di level dari downtrend line ini yang fungsinya adalah sebagai resisten. Jadi kalau kemarin teman-teman ambil di level ini 1.1550-an ya area ini udah dapat cukup besar lah ya, sampai ke level support terdekat. Ini target kita juga kemarin untuk penurunan dan masih tertahan di 1.1530-an, ada sekitar 20 pip. Pergerakan untuk euro ini memang beberapa hari terakhir dia flat di range yang kecil ini, hanya sekitar 2 sampai dengan 40 pips ya, 20 sampai dengan 40 pips pergerakannya dalam 2 hari terakhir. Dan untuk hari ini ya, untuk hari ini karena range-nya juga semakin mengecil ya, range-nya makin mengecil. Kalau saya lihat ini akan jadi penentuan. Jadi penentuan untuk euro ini bisa break up ya, break ke atas, atau dia masih melanjutkan penurunannya. Kalau kita melihat dari pola ini, trennya masih turun, tapi penurunannya udah mulai tertahan nih. Kalau saya lihat sih masih ada potensi untuk dia berubah tren. Namun kita belum bisa spekulasi karena secara pergerakan juga masih di area resisten dari trend line, belum di breakout. Nah, untuk peluangnya hari ini ya, untuk euro kita masih pakai pola yang sama, ini belum berubah, artinya pergerakan belum di breakout. Karena pergerakan berada di area resisten, maka posisi ideal sell ya. Sell. Kalau teman-teman berani sell di harga sekarang, ini harga terbaiknya saat ini. Karena mendekati atau masuk ke level resisten. Ini ya. Dan untuk target di posisi sell sekarang 1.1550, maka targetnya kita bisa ambil di harga terendah kemarin 1.1530 sampai 1.1500, itu support selanjutnya. Dimana kalau memang ternyata resisten ini kuat atau tahanan atas ini kuat, maka akan terjadi penurunan lagi minimal ke harga terendah kemarin, bahkan bisa lebih rendah lagi. Ya. Namun sekali lagi kalau resisten ini atau downtrend line ini di break up, ya, atau ada pergerakan candlestick 4 jam yang tutup di atas dari downtrend line ini, maka potensi untuk euro ini bisa berubah tren atau kenaikannya mungkin sampai ke level 1.1580. Itu resisten selanjutnya. Ya, target ketika nanti downtrend line ini di breakout. Ya. Terus sekarang karena pergerakan di resistensi lagi ideal posisi sell. Kalau teman-teman takut ambil sell, tunggu candlestick 4 jam ini tutup. Ya biar jelas dia breakout kah atau terjadi rejection lagi di area resisten, biar lebih jelas ya. Kalau terjadi rejection artinya nanti ada sumbu ke atas yang panjang, ya tapi tutupnya masih di bawah dari downtrend line ini, artinya tekanan seller masih kuat, teman-teman bisa masuk. Namun kalau pengen harga terbaik ya harga sekarang, tapi spekulasi karena candlestick belum tutup. Ya, candlestick belum tutup, jadi konfirmasinya belum terlalu jelas. Dia mau break up kah atau balik lagi ke bawah. Nanti jam 12 ini candlestick-nya selesai nih, di time frame 4 jam. Ya, tapi secara garis besar, untuk euro pergerakan masih dalam tren penurunan. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk euro, teman-teman? Pak Yogi, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, tolong disampaikan. Saya belum nggak bisa baca. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Kita lanjut ke sterling. Oke, sterling sekarang bergerak di level 1.3614. Ini harga sekarang, dan kemarin pun kita udah bahas bahwa pergerakan masih dalam range-nya cukup besar, ada 100 pips. Di atas resisten yang sangat signifikan itu ada di level 1.3650. Yang mana level ini masih jadi tahanan atas yang konsisten menjaga kenaikan dari sterling. Artinya ketika harga berada atau sampai di level itu, terjadi tekanan nih 2 kali, 3 kali. Ini ya. Dan belum pernah di breakout ya. Belum pernah di break up nih.
untuk resistennya. Dan untuk range bawah masih di level 1.3550. Ada 100 pips, sekali lagi saya sampaikan untuk range-nya. Kalau kita ngomongin kecenderungan harga, kemarin juga udah saya sampaikan, karena trendline menurun ini udah di breakout, ya, kecenderungan harga ke atas itu akan lebih besar. Makanya kemarin saya rekomendasikan untuk teman-teman cari posisi buy terbaik, artinya mendekati level 1.3550, bisa 1.3560, 80, 90, itu udah masuk area beli, ya, mendekati area support ini. Nah, support ini ya. Ini teman-teman bisa ambil posisi beli, targetnya ya kita ambil dulu harga tertinggi kemarin, atau resistennya di 1.3650, itu target untuk posisi beli. Dan untuk hari ini pun kalau saya lihat range-nya masih akan sama, dan mungkin targetnya akan ke sini nih. Masih akan ke sini. Pasti juga terpengaruh dengan data yang akan dirilis jam 1 nanti, jam 1 siang. Ini kan ada data ya. Data nanti siang, ini pasti mempengaruhi nih kalau saya lihat. Kemarin ada data juga, tapi pergerakannya masih dalam range, belum bisa sampai ke atas atau sampai ke bawah, namun cukup lebar kalau kemarin jam 1 ya. 1 siang beritanya dirilis. Nah, hari ini juga sama, jam 1 siang. Kita lihat nih seperti apa nanti, dia berhasil nggak breakout resisten. Yang artinya kalau harga berhasil membreakout resisten atau data-datanya nanti ternyata bagus untuk sterling, untuk GBP, maka potensi kenaikan sekali lagi bisa sampai ke level 1.3720. Kalau resisten ini di breakout. Ya. Selama pergerakan masih di dalam range ini, di dalam range bawahnya 1.3550, atasnya 1.3660, teman-teman bisa ambil posisi buy di bawah atau di area support dan sell di area resisten untuk trading jangka pendek. Jadi teman-teman cari harga mendekati support atau resisten. Kalau di tengah-tengah, lebih baik tunggu dulu, wait and see dulu, jangan maksa. Oke ya, karena sekarang pergerakan 1.3610 termasuk di tengah-tengah dia. Ya, keputusan dari teman-teman ya. Kalau melihat targetnya sih kecenderungan masih akan ke resisten, masih akan ke atas kalau saya lihat. Namun nanti jam 1 siang datanya pasti mempengaruhi pergerakan dari sterling. So, cari harga terbaik ya, range-nya jelas, cari harga terbaik untuk masuk pasar. Ada yang trading sterling, teman-teman? Belum ada? Oke, Garuda tradingnya di mana? Di gold dan gold aja. Gold aja. Oke. Ya, mudah-mudahan cukup jelas untuk gambaran untuk pergerakan sterling hari ini atau peluangnya. Kita langsung masuk ke Nasdaq. Oke, Nasdaq sekarang bermain di level 14.630 ya. Kalau kita lihat pergerakannya juga masih cenderung turun. Dan kalau kita melihat secara pergerakan, sebenarnya Nasdaq ini beberapa hari terakhir juga ini dia flat nih, flat namun turun, pergerakannya santai tapi ke bawah. Santai tapi ke bawah. Kalau saya lihat target pergerakan Nasdaq ini bisa coba untuk ke support lagi nih di 14.400 untuk pergerakan Nasdaq. Karena kalau kita lihat dari grafik ini pergerakannya masih di bawah dari downtrend line. Ini ya. Downtrend line. Nah, dan di area ini karena memang di sini ada historical resisten yang menahan pergerakan harga, maka terjadi tekanan lagi. Dan kalau untuk target saya lihat dalam waktu yang dekat, mungkin hari ini juga ya bisa sampai ke 14.400-an target Nasdaq. Dan 14.400 ini menjadi area support yang cukup penting karena ini support daily-nya, support besarnya ya, support uptrend line-nya untuk jangka panjang. Jadi kalau teman-teman mau masuk Nasdaq, mungkin saran saya di area support aja di 14.400 ya. Itu teman-teman bisa ambil posisi buy. Selagi pergerakan masih di atas dari uptrend line, sekali lagi saya gambarkan ini, saya perjelas lagi, teman-teman bisa ambil posisi buy ini. Ini ya. Ini time frame besar. Kita bisa lihat jelas banget, ini polanya jelas ya. Gelombang pertama, kedua, ketiga, nah keempat di sini ya. Oke, selagi pergerakan masih di atas dari uptrend line ini bisa ambil posisi buy.
Teman-teman bisa atur resiko di 14.300 atau 14.200. Kalau seandainya harga turun melebihi dari level tersebut atau melebihi level 14.400, teman-teman harus antisipasi. Karena ada potensi untuk indeks Nasdaq ini terkoreksi lebih dalam atau trennya udah berpotensi berubah arah. Tapi kalau nanti ternyata supportnya ini kuat, ya artinya teman-teman dapat harga terbaik di 14.400. Targetnya teman-teman cari resisten yang paling dekat aja nanti. Kalau kita lihat kan resisten yang paling dekat itu masih di down trend line ini. Ini jadi resisten yang masih sangat signifikan untuk menahan kenaikan dari Nasdaq. Ya. So, kalau teman-teman buy di 14.400, targetnya bisa di 14.900. Ya, cukup besar ya, 500 poin. Stop loss 14.300, maksimal 14.200. Artinya hanya sekitar 100 sampai dengan 200 poin aja dari posisi buy. Sell, saran saya nanti sell di mungkin di 14.900-an. Itu harga atau level terbaik untuk kita ambil posisi sell di Nasdaq. Dia gambaran untuk Nasdaq ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke ya, cukup jelas. Langsung masuk ke oil. Oke, untuk oil sekarang masih bermain di level 80 ya. 80.20 itu tahan harga sekarang, dan kemarin beberapa hari yang lalu sempat mencapai level 82. Hari Selasa ini sempat turun ya sampai, atau kemarin ya, sempat turun sampai ke harga 79, di mana 79 ini merupakan support harga yang sebelumnya merupakan resisten yang cukup signifikan. Ada beberapa kali dicoba 79, kemudian di breakout, artinya level 79 jadi level tahanan. Dan kalau kita melihat dari grafik, tahanan 79 ini masih cukup kuat ya. Secara tren pun minyak ini masih kuat untuk ke atas. Masih kuat untuk ke atas, dan 79 belum di breakout. Ya, artinya range-nya untuk minyak ini, khususnya hari ini, masih akan bermain pada level 79 sampai dengan 82. 79 sebagai support penting. Ya, kalau 79 lewat, artinya mungkin pergerakan akan koreksi lagi ke 78 atau sampai ke level 76. Nah, namun kalau support ini belum di breakout, 79 ini belum di breakout, maka potensinya untuk ke 82 masih ada. Ya, potensinya untuk ke 82 masih ada karena secara tren pergerakan masih kuat untuk ke atas. Untuk minyak ini ya. Malah mungkin target ke depannya itu ke 84 ya. Kita belum tahu apakah bulan ini atau ke bulan depan. Ya mudah-mudahan ada koreksi dulu. Dari 82 kemarin, mudah-mudahan support resisten ini kuat sehingga membuat harga terkoreksi. Namun kalaupun koreksi, saya lihat mungkin 74 ini jadi support yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari minyak ini atau kenaikan dari minyak ini ya. 74 level ini. Jadi uptrend line ini fungsinya udah sebagai support pentingnya. Dimana kalau kita melihat levelnya sekarang di sini ya 74 lah ya, kita lihat 74 ini 74.6 level ini udah jadi tahanan yang cukup kuat. Kalaupun koreksi mungkin maksimal sampai ke level itu. Gitu ya. Untuk jangka pendek, sekali lagi selagi pergerakan masih di atas 79 bisa buy, tapi targetnya kecil 82. Dan untuk posisi sell, saran saya sih ya di atas level 80 ya. Sebenarnya udah bisa teman-teman ambil cari posisi sell. Setidaknya untuk cari koreksi harga minyak. 82, dari dekat 82, 81, 82 bisa lah di sell. Ya paling nggak kalau target jangka pendek 79. Target jangka pendek ya untuk posisi sell.
Karena sekali lagi sell itu hanya mengharapkan koreksi dari tren kenaikannya, bukan untuk jangka panjang. Kalau jangka panjang tentu buy lebih ideal. Tapi saya juga nggak rekomendasikan buy di level 80 sekarang karena harganya tinggi. Kalau mau cari level buy, ya masuk 74, 75, baru boleh di buy. Karena itu mungkin harga terbaiknya. Sekarang, rekomendasi untuk jangka pendek, buy sell bisa. Sekali lagi, range-nya 79 sampai 82. 79 untuk buy, 82 untuk sell. Tapi untuk jangka panjang, saya rekomendasikan untuk simple sell. Ya, jangka panjang untuk simple sell. Tapi ingat, lotnya harus ideal. Oke, lotnya harus ideal dan modalnya juga harus sesuai. Jangan kita ngelawan tren dengan lot yang besar. Bahaya nanti ke bawah terus. Ya, signifikan resisten sekali lagi di 84. Signifikan resisten di 84. Jadi mungkin akan ada reaksi yang cukup besar ketika harga sampai ke level 84 karena itu merupakan resisten penting pada tahun 2014 bulan Oktober. Sama seperti fungsinya sama seperti level 77 kemarin. Itu kuat banget. Sama. Kita udah bahas kemarin. Gitu ya untuk gambaran minyak. Cukup jelas? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya range-nya hari ini. Oke, saya ganti dulu. Ini udah berubah jadi support. Ya. Ini range untuk jangka pendek. Ya. Oke, kita ke pair yang terakhir. Teman-teman, kita ke gold. Gold kalau kita lihat hampir sama kayak sterling ya. Polanya hampir sama kayak sterling, range-nya juga jelas. Artinya kalau kita melihat dari pola penurunan, falling wedge sudah berakhir ya, maka sebenarnya untuk pergerakan emas ini, kalau saya lihat secara teknikal sih masih bermain pada range ini untuk bawah level pentingnya 1745, atasnya di 1776 sampai dengan 1786. Dan kecenderungan karena memang tren penurunan udah berakhir, saya lihat sih mungkin level 1776 ini masih bisa akan dicoba, masih ada potensi ke sana. Jadi kecenderungan pergerakan harga sebenarnya ke atas. Tapi balik lagi, mungkin data FOMC nanti malam ini akan signifikan nih mempengaruhi pergerakan harga emas nih. Kita lihat nih, range-nya ini jelas, ini key level sebenarnya. Pecah bawah, pecah 1745, turun mungkin akan agak dalam. Nih, turunnya agak dalam, mungkin ke level 34, 1734 atau 1732 itu bisa penurunan selanjutnya. Sebaliknya juga kalau resistennya malah di breakout, area atas ini malah di breakout, maka atau dia tutup di atas dari area supply ini, maka jelas banget bahwa targetnya juga akan ke atas, bisa ke 18-an lagi. Ya. Jadi ini level penting yang jadi penentu pergerakan emas selanjutnya. Selagi pergerakan masih dalam range ini, teman-teman tinggal cari peluangnya aja. Buy di level support atau sell di level resisten. Ya, range-nya jelas nih, pergerakannya jelas. Kemarin sempat naik sampai ke level 1769, paling tinggi ya semalam ya. Udah buka logingan. Turun lagi. Oh gitu ya. Nah, kalau 1769 ini 1769 ini kenapa dia tertahan? Pertama, ya, ini ada potensi pola head and shoulders, ini bahu kiri, ini kepala, ini bisa jadi bahu kanan ya dan memang terkoreksi. Dan yang kedua, di level 1776 itu ada flag. Saya buka. Ini ya, ini perhatikan. Ini jadi kuncinya. Levelnya jadi kunci. Ketika saya buka, ini akan ketemu flag. 1 jam nggak ketemu. 30 menit. Nggak ketemu 15 menit. Ini ya, level ini ya. Nah, ini. Ini ya. Saya perbesar yang ini. Area flag-nya di sini. Nih. Jelas nggak nih ada candlestick? Kata orang Palembang nyemelo ya di sini. Candlestick nyemelo. Ini flag-nya di sini 1774 sampai dengan 1769. Ini kalau dibuat adalah area supply. Makanya kemarin ketika harga sampai ke level ini tertahan dia. Nih.
Nih, kalau saya perpanjang sampai ke sini ya, jadi tahanan nih. Nih, pas ya. Ya, tertahan dia pada level flag. Nih, bawah. Pas banget, 1769. Jadi ini merupakan supply penting juga, 79. Ya, jadi bisa teman-teman tandain mungkin masuk ke level itu lagi, 70, 76. Ya, itu jadi area sell untuk saat ini. Untuk bawah tetap kita pakai, ini udah beberapa kali dicoba nih area 1750-an ya, 50 pas 1753 ya. Nah, ini juga artinya ini level demand-nya nih untuk saat ini. Kalau kita ngomong level penting kan jelas nih, di bawahnya 1745. Tapi kalau level demand ini teman-teman bisa lihat level 1750 sampai dengan 1753 ini cukup signifikan nahan pergerakan harga beberapa hari terakhir. Ya, nih. Ke bawahnya. So, mungkin masuk level itu teman-teman bisa coba cari posisi buy nih. 1750, 1751, 52, 53 menjadi level pembelian terbaik. Di atas cari di level 1770-an ya, sampai dengan 1776 itu udah masuk area jual. Oke, untuk hari ini gold cukup jelas range-nya teman-teman. Cukup jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Ya, kalau ngomongin potensinya untuk naik masih ada ya. Sekali lagi, memang kalau saya pribadi ngelihat kecenderungan harga ini akan lebih condong ke atas secara teknikalnya kalau saya lihat. Tapi balik lagi, data-data yang dirilis ini pasti mempengaruhi pergerakan secara teknikal, terutama data FOMC nanti malam. IHK juga seperti itu ya, bisa merubah teknikal atau mempercepat targetnya sampai ke sini. Itu fungsi dari rilis berita ya. Dia bisa menghambat teknikal karena kita tahu trennya ke atas. Ya. Tapi kalau datanya ternyata data Amerika ternyata bagus, dia bisa koreksi lagi, rusak ke teknikal. Atau kalau datanya jelek, tambah cepat dia ke atas, tambah cepat targetnya ke atas, gitu ya. Masih bisa, tapi sekali lagi untuk resisten yang paling dekat tuh 70 sampai 76. Itu range yang paling mungkin untuk hari ini. 80 bisa, ya syaratnya harus lewat dulu tuh resisten tadi. Itu ya. Untuk Garuda, dari beberapa pair tadi, yang mana ngelihat peluangnya hari ini? Mas Adam ya? Masih wait and see. Dari beberapa pair tadi, yang mana hari ini yang paling jelas ngelihat peluangnya, atau pergerakannya lebih jelas yang mana? Dari Forex ya, atau komoditas, minyak dan emas, atau Nasdaq, gimana? Kita tadi kasih 5 peluang ya, 5 opportunities untuk teman-teman trading kan. Nah, yang mana yang paling berpeluang menurut Mas Adam pribadi? Tentu teman-teman yang lain punya analisa masing-masing. Masih gold. Oke, gold condongnya ambil posisi beli atau jual? Masih beli ya? Oke, mungkin di level berapa jadi saya adjust-nya level belinya? 17? 58? Oke, 1758 udah bisa masuk untuk posisi buy ya. Oke. Oke. NG? Oil, masih oil. Rekomendasinya? Sell di level berapa? 80? 80 masih sell ya. Oke, karena harga tinggi. Sebenarnya siapa Sari? Siapa? Anggi. Anggi, ini NG ini Anggi. NG Anggi. Anggi gimana? Peluangnya di mana? Belum tahu. 5 pair tadi atau 5 instrumen tadi yang mana yang oil? Buy sell? Sell masih ya. Oke, harga 80 harga tinggi, rekomendasi sell ya. Oke, thank you. Garuda. Kemudian dari Diamond? Oil. Sell juga. Jadi 80 masih condong. Kenapa? 84. Oke, menunggu di 84 ya. Jadi kalau sekarang masih wait and see sampai ke harga 84 baru berani sell. Oke. Ya, saya pribadi pun masih condong untuk sell minyak. Ya mungkin di 81, 82, ya 84 harga terbaik lah untuk sell. Oke, thank you tim Diamond. Mungkin dari Spartan?
Pak Dian? Gold. Rekomendasinya masih? Buy sell bisa. 17.50 untuk area buy, 17.69 untuk area sell. Oke, good banget. Untuk hari ini itu range-nya. Owan? Sama. Gold juga. Oke, untuk teman-teman yang lain nunduk aja nih. Trading nggak? Trading nggak? Trading. Oke, Sisil apa? Masih ke emas. Jadi untuk Spartan ini emas ya. Buy sell? Buy ya. Oke. Seringan loss kalau sell ya. Jadi sekarang mau buy dulu gitu kan, karena beberapa hari pergerakannya memang ke atas. Oke teman-teman ya, untuk trade opportunities hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya untuk teman-teman di Zoom. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Sekali lagi, selamat trading dan tradinglah dengan bijak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Thank you.